Di situ mereka sering bicara-bicara saya, kapan kamu nikah, kapan nikah, kapan nikah. Cuma saya belum ada pikiran untuk nikah. Saya hanya fokus saja untuk bagaimana caranya untuk saya bisa menjadi orang yang sukses, bisa membanggakan kedua orang tua saya. Bangga banget nih Mbak sama adik-adik saya. Mereka selesai pengukuhan dan sah menjadi warga Korps Wanita Angkatan Darat. Yes, aku juga ikut bangga, ikut seneng. Apalagi dari sekian banyaknya mereka yang ikut pendidikan ini, mereka punya cerita latar belakang yang macam-macam yang berbeda-beda. Dan nggak sedikit mereka yang ikut pendidikan dengan latar belakang ekonomi yang agak sulit. Dan mereka mau berjuang untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi melalui pendidikan TNI Angkatan Darat ini menjadi koas. Nah, benar banget Mbak. Salah satu dari mereka untuk mengatasi kesulitan ekonomi Mbak. Mereka disuruh menikah Mbak sama keluarganya. Tapi lebih memilih menggapai cita-citanya menjadi TNI Angkatan Darat. Elizabeth, kenapa sih mau mengikuti pendidikan koas? Siap. Sebelumnya saya dari kecil mau bilang cita-cita juga siap. Dari kecil ketika saya melihat di Kabupaten Manokwari itu ada batalion. Dulu sebelum jadi Kodam 18 Kasuari di situ ada batalion. Saya melihat ada bapak-bapak tentara, mereka memakai baju loreng di situ. Saya ingin sekali seperti mereka, saya juga ingin memakai baju loreng. Di situ menjadi motivasi buat saya agar ketika saya besar nanti saya bisa seperti mereka. Dan waktu itu saya belum tahu kalau baju loreng itu baju loreng, saya hanya bilang kacang hijau itu. Dan sebelum saya mengikuti tes koat, orang tua saya tidak tahu izin. Jadi waktu itu saya menabung, terus saya sempat cerita sama kedua orang tua saya. Saya menceritakan kalau bagaimana kalau saya mau ikut tes koat. Terus kata respon dari kedua orang tua saya, mereka tidak menyetujui untuk saya ikut tes koat izin. Sebenarnya kenapa nggak boleh Karena restu dari izin? Mama sama bapak saya, mereka bilang fisik saya lemah izin. Terus kalau tentara itu harus kuat, fisik yang kuat baru bisa masuk tentara izin. Di situ saya berusaha untuk tetap tes kuat. Tujuan saya adalah biar bisa menjadi tulang punggung keluarga ini. Di situ orang tua saya tidak setuju. Saya kadang dimarah, dicaci maki. Mereka bilang, buat apa saya ikut tes koat? Kita sudah susah. Kadang makan, kadang kita pinjam uang.
Jadi buat apa saya tes koat? Itu butuh biaya yang banyak, tapi saya menjelaskan TNI itu tidak pungut biaya. TNI itu kita tes itu gratis. TNI itu tidak pungut biaya, cuma yang mengeluarkan biaya itu ketika kita mengurus persyaratan. Fotokopi berkas-berkas itu yang pungut biaya, tapi kalau kita daftar di Kodam itu tidak pungut biaya. Di situ orang tua saya macam menjatuhkan saya. Mereka tidak dukung saya. Lihat ngobrol ya sama Bu Betty. Siap, Bu Betty. siap, Ngobrolin apa tuh? siap Bu Kasat. Iya, Ibu. Siap. Siap, menanyakan tentang yang nikah izin. Oh, tadi. Siap. Terus Elizabeth bilangnya apa? Siap, saya pernah ditunangkan izin. Ada yang Terus Bu Betty bilang apa tuh? Aku denger. Ibu Eti bilang, puji Tuhan akhirnya saya tidak jadi nikah dan akhirnya saya diterima di menjadi koat. Masa? Siapa yang mau dinikahin? Oh ini, saya nggak masih kecil. Siap, karena adat di sana. Oh adat di sana. Jadi masih muda-muda dinikahin ya? Siap, itu siap. Oh ditunangkan, jadi kamu bersyukur dong bisa masuk koat. Siap, Tapi nanti kembali lagi ke sana membangun. siap. Membantu semua anak-anak gadis-gadis di sana untuk sekolah maju dulu. Sekolah dulu lebih jadi bisa lebih bermanfaat. Di situ mereka sering bicara-bicara saya, kapan kamu nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Cuma saya belum ada pikiran untuk nikah. Saya hanya fokus saja untuk bagaimana caranya untuk saya bisa menjadi orang yang sukses. Bisa membanggakan kedua orang tua saya. Karena bapak saya tidak punya pekerjaan. Kadang sakit. Dan awalnya tuh kedua orang tua saya mengharapkan adik saya yang cewek. Cuma karena hamil, akhirnya dia nikah. Dan di situ saya melihat bahwa di antara kita keluarga belum ada yang bisa membanggakan kedua orang tua saya. Di situ saya berusaha terus fokus berdoa. Saya hanya berdoa dan berdoa. Hanya minta yang terbaik sama Tuhan. Dan sebelum itu, ketika awal saya selesai saya tamat dari sekolah, pekerjaan saya sehari-hari hanya kerja di gereja, membantu di gereja. Di situ kadang saya berdoa, Tuhan, bantu saya ingin menjadi orang yang sukses. Saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Waktu itu setelah saya ikut tes reguler, saya tidak dapat. Saya daftar Otsus, puji Tuhan, saya diterima. Dan waktu itu saya tidak sempat kasih tahu orang tua saya. Saya ditelepon dari Hajen, harus cepat ke Kodam. Sudah waktu itu saya ke Kodam, tidak balik-balik, langsung tinggal di Meskoat izin. Di situ orang tua saya panik, mereka telepon tanya saya di mana, saya jelaskan saya di Kodam karena ditelepon.
mereka tidak percaya. Karena orang-orang di kampung itu kayak gosip-gosip gitu, Jim. Jadi orang tua saya tidak percaya kalau saya lagi di Kodam. Di situ saya foto semua tempat, foto tempat yang saya tinggal. Di situ mereka percaya. Dan ketika saya di Kodam, saya bertanya sama Bang Ajen, mereka bilang, kamu lulus, kamu akan ikut tes Pantuhir Pusat. Di situ saya mengikuti tes, puji Tuhan saya lulus. Dan pada akhirnya saya dengar hasil malam, saya telepon orang tua saya jelaskan, halo Ma, saya tembus, saya diterima. Dan besok pagi saya akan diberangkatkan ke Bandung. Di situ orang tua saya tidak percaya. Saya nangis-nangis, Ma, ini terakhir kali kalian datang lihat saya, karena saya akan pergi pendidikan. Mereka datang pas dengar kalau saya besok pagi berangkat. Di situ sudah mereka semua, keluarga semua datang peluk saya. Mereka nangis di situ, Mama minta maaf. Pesan orang tua apa tuh waktu sebelum berangkat? Mereka cuma pesan ketika saya ke Bandung, saya tidak boleh sombong, saya harus rendah hati, saya harus turut apa kata pembina. Terus saya ke sini tidak boleh membeda-bedakan. Kita semua di sini sama. Karena ini keinginan saya, karena ini cita-cita saya harus tetap di sini, tidak boleh sombong gitu. Terus kata orang tua saya di sini harus banyak berdoa, banyak bersyukur terutama kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan saya tidak bisa ada di sini, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan sudah atur, makanya saya bisa ada di sini. Dan kemarin terakhir kali saya dikasih HP dari pembina, orang tua saya telepon. Mereka minta maaf karena selama ini mereka sudah salah. Mereka sudah salah karena sudah maksudnya tidak percaya kalau saya nanti bisa ada sampai di sini. Tapi saya bilang sama kedua orang tua saya, tanpa Tuhan semua itu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya sampai ada di sini itu semua karena Tuhan. Dan kalau tanpa Tuhan saya tidak bisa ada di sini. Terkesan itu karena saya bisa pendidikan di Pusdikkoat di sini, dan saya bisa ketemu dengan berbagai macam banyak teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dan bisa saling belajar satu sama lain, bisa saling belajar, oh ini agama Muslim cara beribadah begini, agama Hindu kita yang Nasrani cara beribadah begini, dan cara berbahasa juga kadang berbeda. Kita dari Papua, Medan, dari Jawa, dari Bandung juga. Di situ saya bisa belajar, oh ternyata Indonesia itu berbagai macam banyak suku dan juga bahasa. Cara saya menjadi koat sekarang, saya pulang mungkin mereka bisa melihat ketika saya sudah menjadi koat, mereka mungkin bisa berubah, atau orang tua yang lain di Papua mereka bisa melihat ketika saya sudah sukses, mungkin mereka juga bisa mendorong anak-anak mereka untuk berpendidikan juga, izin. Dan nanti saya pulang, saya akan mengajak adik-adik saya
Kebetulan saya juga di kampung, saya sebagai guru pengasuh di gereja. Dan di situ saya akan mengajak adik-adik saya untuk tetap terus semangat untuk belajar dan bisa mencapai cita-cita mereka.